warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Halo anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak masuk? Ada nggak nih teman-temannya yang nggak masuk? Sudah siap belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jika sudah siap, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memulai dan mengakhiri pelajaran. Dan jangan lupa ya untuk sarapan pagi setiap hari. Udah persarapan belum nih? Udah. Siapa yang belum sarapan? Ya, jangan lupa sarapan ya setelah ini. Iya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas siapa di sini? Lupa. Ayo ketua kelas, Lupa. untuk memulai berdoanya dipimpin ya. Ketua kelas. Oke, sekarang kita berdoa aja ya dengan membaca Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tolong dong layarnya dinyalakan dulu sebelum memulai pelajaran. Nah, terima kasih ya yang sudah menyalakan layarnya. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, ada baiknya sebelum memulai pelajaran kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, hiduplah negeriku. Nah, anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 7 dan subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi serta mampu membuat kalimatannya bagaimana dan di mana terkait
subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan dan pembelajaran kedua. Nah, pada poin pertama ini ada pengertian konversi. Kemarin Ananda semua telah mempelajari dan melakukan percobaan perpindahan panas secara konveksi ya. Nah, di sini akan diulas kembali apa itu pengertian konversi. Nah, jadi konversi ini adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Kalor itu maksudnya adalah energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, kita akan melihat video tentang konversi ya. Mana nih? Ditonton baik-baik ya. Videonya. Berjumpa lagi dengan Bu Tarin. Pada video kali ini kita akan menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Sebelumnya, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan konveksi? Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Mari melakukan percobaan menyelidiki perpindahan panas secara konveksi. Alat dan bahan yang perlu disiapkan. 1. Segelas air panas. Usahakan dalam gelas bening ya sahabat pintar. 2. Es batu berwarna. Di sini kita bisa membuat es batu dari air dan pewarna makanan yang kemudian dibekukan di freezer. Es batu berwarna dapat diganti dengan es lilin warna-warni. Berhenti jalan rasanya. Langkah-langkah percobaan. Pertama, siapkan segelas air panas. Usahakan gelas cukup besar sehingga dapat memuat es batu atau es lilin. Dardo matiin speakernya. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Dardo matiin aja, kasihan gurunya. Masukkan es batu berwarna. Ya. Perhatikan sahabat pintar, apa yang terjadi ketika es batu sudah masuk ke gelas berisi air panas tersebut. Sahabat pintar, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Wow, ada pola aliran panas yang terlihat pada es batu berwarna tersebut. Seperti meliuk-liuk. Mengapa demikian? Peristiwa terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Inilah konveksi, peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya ikut berpindah. Kesimpulannya, bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas, ukurannya mengecil dan mencair. Peristiwa ini terjadi karena pengaruh kalor yang dirambatkan dari air panas. Lalu, es batu mencair karena mendapatkan panas yang berasal dari air panas. Dan zat perantara pada percobaan ini adalah air. Nah, sahabat pintar, perpindahan panas pada percobaan ini adalah perpindahan panas secara konveksi. Karena kalor berpindah disertai dengan berpindahnya zat perantara.
bagaimana? Sudah melihat dari video tersebut? Apakah video tersebut menarik atau tidak? Halo anak-anak. Menarik tidak videonya? Kalian? Ya. Nah, kemarin kan kalian sudah melakukan percobaan ya? Percobaan seperti video tersebut ya, yang es batu berwarna atau es lilin yang dimasukkan ke dalam gelas yang Kalau saya putus. Nah, di sini ada yang gemar membaca tidak? Kurang tahu dah. Ada yang baca gramatika. Ada yang gemar membaca tidak? Seperti membaca sejarah. Ada yang suka sejarah tidak? Dan sepak bola lucu. Nah, salah satu peristiwa sejarah di masa lampau itu seperti, nah di sini ada poin 2, yaitu peristiwa-peristiwa yang melanda bangsa Indonesia pada masa kolonial. Nah, salah satu peristiwa itu seperti peristiwa menjelang pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia itu mempersiapkan diri untuk merdeka. Nah, maka mereka itu mengadakan perundingan di antara para pemuda dan tokoh tua dan pemudanya sendiri. Nah, tokoh muda dan golongan tua ini sering sekali terjadinya perbedaan. Nah, dari sinilah munculnya peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus pada pukul 4 waktu Indonesia Barat. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tujuannya itu untuk tidak terpengaruh dengan Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian menjelang malam hari, kedua tokoh itu kembali ke Jakarta. Soekarno dan Hatta ini singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lainnya menuju rumah Laksana Maeda untuk merumuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, perumusan sampai dengan penandatanganan teks proklamasi Indonesia baru selesai itu pada pukul 4 tanggal 17 Agustus 1945, dan teks proklamasi ini dibacakannya di halaman rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10 pagi. Nah, setelah adanya peristiwa sebelum kemerdekaan, sebelum adanya peristiwa menjelang teks proklamasi, maka ada peristiwa sesudah pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah pembacaan teks proklamasi itu, otomatis bangsa Indonesia itu harus menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan kepada para rakyat Indonesia. Nah, ada beberapa cara untuk menyebarkannya. Yang pertama itu dengan menyebarkan pamflet, mengadakan pertemuan, menulis pada dinding tembok dan disiarkan di radio. Nah, kedua itu dengan sudah dibacakan teks proklamasi, rakyat itu merasa senang, sehingga rakyat itu menyambut dengan bentuk dukungan rakyat, seperti diadakannya rapat raksasa di lapangan Ikada
Jakarta pada tanggal 19 September 1945 sebagai bentuk dukungan menyambut kemerdekaan. Nah, kira-kira ada yang sudah paham atau belum anak-anak? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk memperluas wawasan kita, maka di sini ada tugas ya anak-anak. Tadi kan ada video ya. Videonya itu seperti yang sudah dilakukan oleh kalian semua pada pertemuan kemarin ya. Nah, di sini tuh ditanyakan pada pertemuan sekarang, bagaimana bentuk es batu setelah dimasukkan ke dalam air panas? Apakah es batu mencair? Mengapa demikian? Nah, yang kedua itu berasal dari manakah panas tersebut? Yang ketiga itu apakah zat perantara pada percobaan ini? Kalau kalian yang tadi menyimak video tersebut, kalian akan tahu nih jawaban dari 3 poin pada tugas 1 ini. Cari peristiwa-peristiwa yang melanda bangsa Indonesia pada masa kolonial. Nah, tentunya kan itu kan teksnya berbentuknya narasi ya, yang memiliki banyak informasi penting mengenai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, tolong kamu mengelompokkan informasi tersebut menggunakan kata tanya. Ada yang tahu tidak kata tanya itu apa aja? Terdiri dari apa saja? Kata tanya itu terdiri dari apa, bagaimana, siapa, di mana, dan mengapa. Nah, di sini kamu silakan mengerjai tugas 2 dengan yang pertama itu buatlah masing-masing 2 kalimat dengan kata tanya yang meliputi apa, siapa, bagaimana, mengapa, kapan, di mana. Nih, yang sini disuruhnya buatlah masing-masing 2 kalimat dengan kata tanya bagaimana, di mana terkait peristiwa pada masa kolonial. Yang kedua, poin kedua, sertakan jawaban dari pertanyaan yang kalian buat. Ada yang ingin ditanyakan seputar tugas? Halo anak-anak? Tidak, Kak. Oke nih ya. Untuk tugas 2 itu contohnya ya. Contohnya misalnya nih, kamu membuat kata tanya kan itu ada 2 kalimat ya. Misal pada kalimat 1 itu, misal kapan proklamasi kemerdekaan diproklamasikan, atau di mana pembacaan teks proklamasi diproklamasikan atau dibacakan. Nah, kamu buat jawaban dari pertanyaan yang sudah kamu buat itu dengan menggunakan kata tanya. Jawabannya itu misal pembacaan proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Terima kasih ya yang sudah mengaktifkan kamera. Nah, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah konvensi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Contoh lain dari konvensi dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita mendidihkan air di dalam sebuah panci. Tentu saja kan ya, air yang mendidih di panci itu kan panas ya, maka panas itu akan mengalir melalui kompor menuju panci secara konduksi. Nah, diharapkan dapat menjelaskan perpindahan kalor secara konveksi, serta siswa mampu membuat kalimat tanya bagaimana dan di mana. Nah,
dengan siswa mencari peristiwa pada masa kolonial. Diharapkan dapat menumbuhkan kecintaan pada bangsa Indonesia dan tidak melupakan perjuangan para pahlawan. Nah, tugasnya dikumpulkan paling lambat jam 12 siang ini ya. Paham tidak? Tugasnya dikumpulkan jam 12 ya, paling lambat. Iya, Kak. Ayo kita mau penutupan nih, mau selesai. Tolong dong di kameranya diaktifin. Kak, tugasnya kirim gimana? Ayo yang lain. Rizky, Siva, Ricardo, Esi, Mamat, Arina, Erlangga, Fani, Astuti. Kameranya diaktifin ya. Siap, Kak. Tugasnya dari kelas bukan, Kak. Terima kasih ya yang sudah mengaktifkan kamera. Iya. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jangan membaca wal asri. Wal asri innal lazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabri. Shadaqallahul azim. Amin. Semoga pertemuan kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa mengirimkan tugasnya sebelum jam 12 ya. Dan nanti PPT-nya akan di-share ke grup kelas kalian ya. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan anak-anak.